kita masuk ke segmen yang kedua, testimoni datang dari Jayapura. Nah, beliau sudah bergabung 2017, tapi baru mulai aktif di tahun 2020. Mari kita lihat bersama nih slide-nya. Datang dari Jayapura, mantan guru honorer yang saat ini saja mencapai posisi bronze agency di Juli 2020. Ini upgrade terbaru ya. Jadi beliau bergabung di 2017, baru mulai gaspol ya di bulan Januari, akhirnya melewati perjuangan yang sangat hebat sekali di Jayapura dan Jar, tapi di bulan Maret sudah mencapai prestasi leader agency, dan kemudian bulan Juli sudah langsung gaspol bronze agency dengan income 5-10 juta per bulannya. Ya, langsung dari Jayapura kita ini testimoninya, dan kami segenap kru dan leader-leader di 3i Networks mengucapkan selamat atas pencapaian posisi bronze agency new, karena ini sebuah prestasi yang tidak mudah. Karena ini saya membaca profilnya, Pak Lito ini sudah bergabung tahun 2000, mungkin masuk ke bagaimana mencapai prestasi yang gemilang di 3i Networks di masa pandemi ini. Pak Lito bisa menceritakan bagaimana 3i memutuskan bergabung. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya kenal bisnis 3i Network itu 2014. Ya, itu saya di prospek teman saya di terminal Rambutan kah? Yang Jakarta habis. Ya itu. Jadi saat itu ya saya belum connect ya, saya bilang gabung, saya akan hubungi. Setelah itu 1 tahun kemudian saya cari-cari beliau, saya lihat Facebooknya juga tidak aktif. Ke Jayapura, saya berangkat ke Jayapura tahun 2017. Saya ada lihat di Facebook ada orang posting tentang 3i. Lalu saya bilang, Ibu, saya mau gabung. Jadi dia bilang, Bapak udah tahu informasi ini? Ya, artinya saya bilang tidak penting informasi ini, sudah pernah dijelasin dan saya sudah sering ikuti. Saya lihat-lihat di Google, bisnisnya bagus. Jadi sekarang saya ingin gabung. Nah, saya gabung mungkin 1 bulan kemudian orang yang mengajak saya ini saya tidak ketemu lagi. Ya, saya itu saja. Tapi karena saya belajar, saya tahu, terus saya cari tahu leader saya, akhirnya saya ketemu. Ya, saya ketemu leader Medan, ya yang luar biasa, Pak Ferdi. Ya, Pak Ferdi atas bimbingannya. Tapi saya karena masih sibuk dengan sekolah, saya tidak kerjakan. Ya, saya kerja tapi tidak maksimal. Ya, tidak maksimal. Nah, terus fokusnya saya itu bulan pertengahan Januari 2020. Karena saya lihat perkembangan 3i semakin luar biasa. Peluangnya saya lihat bahwa di Papua ini ada yang bergerak. Jadi ini kesempatan buat saya untuk bergerak. Nah, jadi saat itu saya bergerak, saya buat target di Wester. Saya buat target 1 hari minimal sampai 10 prospek. Nah, yang luar biasanya ya prospek tanpa pengetahuan. Ya. Nah, tapi orientasi saya bukan supaya orang yang saya mau, tapi bagaimana caranya saya mau melatih diri saya supaya terbiasa, karena ini sesuatu yang baru untuk saya. Nah, jadi di 1 bulan pertama itu saya hitung 100 orang yang luar biasa. Ya, yang luar biasa. Hanya 3 orang yang gabung. Ya, tapi saya itu luar biasa. Nah, tapi saya berpikir itu udah luar biasa. Artinya 300 kali saya prospek, berarti sudah 300 kali saya belajar. Ya. Nah, berarti saya kalau melakukan banyak, berarti bisa 1000 lakukan, berarti belajar. Berarti artinya sudah banyak saya lakukan, berarti akan mahir. Nah, terus bulan kedua saya lakukan lagi, semakin banyak yang gabung, bulan langsung. Nah, disitulah makin banyak yang gabung, bulan langsung. Nah, disitulah makanya saya tidak injak tim agensi, saya langsung lompat. Jadi saya ketemu mitra saya bilang, bisnis ini kalau dilihat peluangnya ini uangnya luar biasa. Nah, saya motivasi saya yang terbesar itu nonton videonya Pak Afrial. Awalnya dia bangun bisnis ini bagaimana. Itu setiap saat saya
malam tujuan saya mau melihat. Nah, jadi saya bilang begini, teman-teman, bisnis ini uangnya banyak. Dari pengalaman para leader kita yang sudah sukses, awalnya sumber daya. Nah, jadi sekarang yang kita bangun adalah sumber dayanya. Kalau sumber dayanya sudah oke, bisnisnya akan lebih cepat. Maka tiap hari mari kita pikir mereka prospek lah untuk melatih diri supaya kita terbiasa. Karena ini uangnya banyak sekali. Itulah awalnya, Ibu. Ya, baik Pak Lito. Nah, ini menarik sekali bisnis ini di masa yang tidak mudah ya, karena Januari bergerak dengan prospek 300 dan join hanya 3 ya Pak ya. Dan itu dilakukan sebagai sebuah kesempatan untuk belajar ya, ya untuk hasil pasti akan mengikuti ya. Dan bagaimana dengan karir ya sebagai guru? Baik ya, kalau karir sebagai guru honorer saya sudah lama juga. Saya juga dulu di Medan mengajar juga. Saya lama di Medan. Nah, karena seperti ini situasi, saya ingin kembali bersama dengan keluarga. Desember ini saya akan kembali ke Medan dan karena keluarga saya di sana, ya. Nah, jadi masalah karir, kenapa saya mau kerjakan bisnis ini? Karena waktu, ya, ingin bebas waktu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau di sekolah saya teruskan masalah finansial, saya ingin anak saya sekolah, ya, saya ingin dia berangkat ke luar negeri, ingin ke Vatikan, bawa keluarga. Tapi kalau saya di sekolah aja itu tidak mungkin. Untuk punya penghasilan 10 juta juga. Jadi inilah saya alasan terbesar saya kenapa saya harus kerjakan Tria Network Indonesia, karena peluang, ya, karena peluang membuat bisnis ini. Ya, baik Pak Lito. Dari latar belakang ya, jadi sekarang sudah mantan ya Pak ya, sudah fokus dan full hub di 3i Networks. Betul, ya, saya bulan Januari saya mulai kerjakan, bulan Februari walaupun saya datang ke kepala sekolah, saya bilang, Ibu, saya mengajar sampai bulan Juni. Kalau Juli saya sudah tidak mengajar lagi. Padahal saya belum punya hasil mengajar lagi. Padahal saya belum punya hasil yang bangun, tapi saya yakin karena sudah ada tekad, sudah ada kemauan, saya yakin pasti ada hasil. Yes. Begitu. Itu sebetulnya adalah kunci, Pak. Kunci utama yaitu keyakinan ya, yakin ya. Seorang Pak Lito ya sebagai guru honorer tentunya punya pertimbangan yang sudah oke banget bahwa punya keyakinan untuk bisa resign dan fokus di 3i Networks itu dari matang. Nah Pak, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, ini yang menarik untuk saya ingin bahas adalah bagaimana Pak Lito menjalankan ini dengan ya mungkin pengetahuan tentang edukasi tentang investasi itu sangat minim mana mereka. Dan yang kedua adalah yang paling menantang sekali adalah ini masa pandemi ya. Tapi bagaimana biasanya orang bilang lagi kenapa diajak nabung Pak gitu. Nah, bagaimana Pak Lito berjuang ya di masa-masa seperti ini? Terima kasih ya. Jadi dengan pengetahuan yang dianggap minim, tapi saya karena sering lihat di YouTube ya, terus ada yang seperti saya ke leader saya, padahal leader saya telepon saya, akhirnya seiringnya waktu saya karena banyaknya saya, jadi saya, dan waktu itu saya omset mulai besar, saya langsung dipegang sama Pak Andika, 4 bulan penuh sekali, ya, beliau membimbing saya, mengarahkan saya dengan tulus. Saya ATJ lah, ya, artinya amati tiru apa yang dia katakan 100%. Ada pilihan lain, karena saya sudah tidak akan di sekolah lagi. Maka apapun yang dibilang leader, saya tidak bantah. Ya, saya harus lakukan, karena mereka sudah. Pertama. Yang kedua, bagaimana di masa pandemi ini? Kalau mau dilihat situasi pandemi di Papua, khususnya di Jayapura, itu lebih parahnya daerah lain sampai hari ini. Nah, tetapi saya juga tidak punya alasan. Saya tetap jalankan bisnis, saya tetap buat pertemuan, tetapi dengan protokol kesehatan. Ya, dulu juga sama. Banyak yang menolak, ya, banyak yang menolak, banyak yang tidak ada uang. Tapi saya tidak fokus di situ. Ya, fokus di situ. Ceritanya,
pasti ada yang mau. Itu dalam pikiran saya, pasti ada yang mau. 5 orang yang saya prospek, bahkan 6 orang yang berpikir, 6 orang, 5 orang yang saya prospek yang mengatakan ada. Tapi saya tidak putus asa. Saya berdoa, saya lakukan lagi. Saya berdoa, saya lakukan lagi. Akhirnya ketemu orang yang sama persis, ya punya pemahaman yang sama di sini. Ya akhirnya hari ini memang sulit di masa pandemi ini. Tapi intinya kembali kepada kemauan dan niat untuk mencoba, untuk melakukan. Maka hasil pasti ada, ya begitu. Pak Lito, sebagai seorang gurunya, mindsetnya memang berbeda ya dengan orang-orang yang mungkin belum tahu tentang pentingnya investasi. Nah, Lito juga memandang 3i Networks, bagaimana 3i Networks ini di matanya Pak Lito, sehingga begitu yakin dan bisa meyakinkan orang yang di Jayapura. Oke, baik, terima kasih. Nah, jadi awalnya saya bergabung, saya tidak melihat bisnisnya. 3 tahun saya tidak kerjakan. Ya, awalnya yang saya lihat, yang saya punya pemahaman begini, makanya setelah saya gabung 350, saya ambil lagi yang 1 juta, lagi istri 300, saya masukkan lagi istri yang 700, begitu. Akhirnya sampai sekarang kami punya 5 polis. Nah, jadi tujuan saya begini, saya tidak akan, tapi ketika saya pensiun, saya tidak mau kerja, saya ingin menikmati hasil dari investasi. Karena saya baca-baca juga masalah investasi, investasi pasti panjang itu bagus. Nah, jadi walaupun masa sulit seperti ini, saya mengatakan teman-teman, ya masalah kerja, masalah sekarang kita, ya, tapi ketika kita sudah sakit, ketika kita pensiun, apalagi seperti masa pandemi, seperti banyak orang kehilangan pekerjaan, itu karena ya minim. Nah, jadi ini kesempatan ini, kalau bagi orang-orang yang sukses, bagi orang-orang yang ingin masa depannya bahagia, masa depannya sejahtera, peluang. Ya, masalah itu menjadi peluang. Bukan masalah menjadi kiamat, tapi masalah itu menjadi peluang untuk mempersiapkan kehidupan. Nah, jadi untuk meyakinkan mereka, artinya pendekatan hati, ya. Jadi kerjaan bisnis itu kita tidak bisa kita paksa. Betul. Tapi bagaimana pendekatan hati, ya. Nyaman pasti tanya, bukan bisnisnya orang lihat, tapi diri kita mungkin, ya. Kehadiran kita bisa memberikan solusi, bisa membuat mereka nyaman, saya kan mereka bisa gabung. Ya Lito, karena ini ada keterbatasan waktu, mungkin kita nanti akan ngobrol lebih panjang lagi di pertemuan sebelum berarti saya minta Pak Lito untuk bisa memberikan closing statement ya. Sebelum closing statement ya, saya minta tips sukses yang selama ini Pak Lito kerjanya. Apa yang membuat Pak Lito sukses? Ya selain mengubah mindset orang dan membuat mereka paham tentang pentingnya sebuah investasi. Tips sukses menjalankan bisnis ini walaupun jauh dari leader, tapi tetap bisa menjaga semangat dan antusias 3i Networks di Jayapura. Baik, terima kasih. Jadi yang harus saya lakukan, ya artinya begini, bila my business, bukan business leader. Jadi itu yang saya tanamkan kepada seluruh mitra saya, bahwa ini bukan bisnisnya saya. Teman-teman saya ajak, ya diri teman-teman leader. Karena yang sukses bukan mitra, tapi leader. Karena leader itu yang bisa manajemen sebuah bisnis. Nah, jadi ketika saya rekrut mereka, saya kasih pembinaan. Rekrut 2 hari ketemu mereka, saya kasih pembinaan. Cara jalankannya begini, cara buka mobil begini, itu yang saya jalan kasih tahu. Jadi intinya bahwa di awal rekrut bina itu. Ya baik, luar biasa ya Pak ya. Jadi di sini sangat penting orang-orang yang kita rekrut itu segera dibina supaya mereka melakukan duplikasi. Nah, sebelum berakhir silakan Pak memberi statement untuk kita semua ini. Baik, terima kasih. Nah baik, Bapak Ibu mitra 3i seluruh yang ada. Bagi saya bisnis 3i Net Indonesia adalah bisnis yang sangat luar biasa, ya. Yang semakin saya cintai bisnis ini karena apa? Bisnis ini sangat keren. Satu bisnis tapi kita kan ya sekaligus, ya. Jadi teman-teman yang sudah bergabung atau yang belum bergabung, jangan ragu bisnis ini, karena jaminannya ketika kita kerjakan bisnis ini sukses di masa muda. Bagi yang masih muda, yang sudah tua, ayo kita kerja dan kita terjamin, ya. Intinya
tidak jalankan bisnisnya, minimal berinvestasi untuk jaminan hari tua lebih bahagia dan sejahtera.